berkat yang sama Heeh. itu bisa menjadi kutuk kalau Mmm. kita tidak siap menerima itu berkat karena karakter kita belum siap menerimanya. Ya, wow. Karena aku belajar bahwa manusia tuh sulit untuk berubah Mmm. waktu kamu masih memiliki semua fasilitas. Tapi ternyata every closed door itu yang Ya. builds you, Mhm. yang makes you who you are right now. Ya. Dan aku akan menjadi orang yang pertama yang paling mensyukuri tuh setiap pintu yang tertutup di dalam kehidupanku. Halo semuanya, kembali lagi di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan hari ini seperti biasa kita mau bincang-bincang sama narasumber buat kita bisa belajar sama-sama hal yang baik, baik itu secara kerohanian maupun kehidupan. Dan hari ini narasumber kita masih sama seperti sebelumnya, kita ada Ko JJ Sikomputra. Halo Ko. Hai, hai. Nah, lanjutin lagi nih yang di sesi sebelumnya kan kita ada bahas-bahas soal ketulusan dalam Ya, pelayanan nih Ko. ya. Nah, aku masih penasaran banget Hmm. Ko. Gimana ceritanya dari Ko JJ yang dulu nih mungkin kan udah mulai pelayanan, tapi mungkin di awal nih masih motivasinya ternyata belum lurus-lurus banget. Ya. Tapi gimana caranya Ko JJ bisa mulai realize, oh ternyata ada something is wrong and I have to change gitu. Anggapnya ketulusan hatinya nih masih perlu diperbaiki nih. Ya. Apa yang bikin Ko JJ tiba-tiba sadar gitu kan pasti nggak secara kebetulan ya. Sebetulnya ada satu kata sebetulnya yang bikin aku akhirnya sadar sih. Ah, Proses. proses. Proses dengan arti kata aku proses gagal. Oke. Karena aku kan main drum. Mhm. Aku nggak sadar dengan arti kata kayak wah semakin hari pelayanan semakin dibawa naik dan lain-lain, semua platform panggung semakin besar. Aku pikir aku ngerasa kayak fine-fine aja. Mhm. Lagi naik ke panggung, wah Tuhan Yesus tolong aku Tuhan. Hmm. Turun panggung, kelar semuanya, wah udah kayak selebriti. Oh. Karena pelayanan terakhir panggung, quote unquote panggung terbesar terakhir aku itu waktu aku pelayanan di City Harvest Singapura. Dan di 2006 sampai 2011 itu City Harvest pada saat itu lagi jaya-jayanya. Seperti itu. Dan waktu itu sekali ibadah 10.000 jemaat. Main drum di sana. Kayak songong banget kan pasti kan kesana kayak waktu naik. Aduh Tuhan, gue gugup nih. Biasa gitu kan. Mau naik, wah ngandalkan Tuhan doa dan semua. Gila udah naik, udah kelar pelayanan turun. Udah kayak selebriti bro. Turunnya karena dari backstage, dijemput, kayak dikawal semua seperti itu. Tapi intinya pernah ada satu momen di mana aku main, aku salah main. Oke. Salah masuk ketukan. Ah. Dan itu kan live streaming kan. Dan itu aku malunya minta ampun bro. Seperti itu. Nah jadi melalui kegagalan dalam hal kayak pelayanan ministry pada saat itu akhirnya bikin aku aware, lu jangan sombong. Lu tuh pelayanan tuh benar-benar pelayanan terus itu buat diri lu sendiri dan lain-lain seperti itu. Nah akhirnya aku kena di sana itu. Itu menjadi salah satu momen buat aku yang oh iya ternyata selama ini gue pelayanan tuh cuman buat fame-nya doang, kayak buat sombongnya doang dan lain-lain semua. Sehingga akhirnya aku gak tulus tanpa disadari mulai milih panggung, mulai lihat seperti itu dan lain-lain semua. Jadi akhirnya kalau udah main di level tertentu itu sekarang sulit ya untuk bisa mengetahui apakah aku masih tulus atau tidak. Seperti itu. Nah, akhirnya pada saat itu ya aku belajar untuk ya udahlah, aku kayaknya emang udah sombong sempet. Akhirnya ya Tuhan pakai momen itu bikin aku malu. Bukan dipermalukan bagaimana, tapi emang kesalahan aku sendiri. Tapi dari situ aku bilang, aduh kalau bisa cawan ini berlalu. Kan abis melakukan kesalahan, suruh continue main kan, itu kan cupu banget ya bro ya. Iya, ciut gitu ya. Ciut banget dan diliatin orang dan salah, dan waktu kamu salah, kelihatan banget, pemusis langsung kayak, pada ngeliat semua kalau, iya gue tahu gue salah, gue mesti diliatin juga gitu. Kayak maksudnya kayak, ini penghakiman match itu, dan abis itu udah kelar, giliran, aku inget banget tuh giliran lagi pada, biasa di City Harvest ngadain kayak 1 menit atau 2 menit untuk saling ketemu-temu ngobrol-ngobrol dan lain-lain semua. Di 1-2 menit itu adalah penghakiman aku bro terbesar. Sampai pada ngomongin kesalahan itu. Kamu tadi salah Fatlah, kenapa hitungan gini kan kita latih. Ya I know, tapi ya aku minta maaf. Di situ aku tuh benar-benar langsung I gotta humble myself dalam pelayanan, dalam apapun, seperti itu sih. Iya. Kadang-kadang Tuhan bisa gitu ya. Mungkin Tuhan izinin dalam tanda kutip sentilan kecil, tapi buat kita jadi melek ya. Jadi melek, betul. Benar. Dan emang pelayanan justru itu mesti benar-benar kita uji sih ya. Ujinya dengan cara satu hari kalau kamu nggak mendapatkan platform itu, apakah kamu akan tetap melayani Tuhan? Karena banyak orang tetap melayani Tuhan karena atas penjadwalan atau karena mereka melayani terhadap bidang apapun itu. Tanpa quote unquote pelayanan di hari Minggu, mereka sebetulnya nggak melayani Tuhan secara pribadi.
Akhirnya mereka cuma ambil itu sebagai job. Job yang mulia, pelayanan konteksnya. Tapi sebetulnya you bukan benar-benar pelayanan. Seperti itu. Makanya aku kena banget bahwa kalau sampai kayak begitu, kamu akan menggunakan kekuatan kamu dengan segala hal untuk menghalalkan supaya kamu tuh bisa ada di posisi tertentu. Seperti itu. Tapi makanya aku mulai mengerti bahwa pelayanan sesungguhnya ketulusan itu adalah waktu kadang-kadang when you don't have the platform, when you don't have the spotlight, do you still love me? Kalau if you can say yes and be secure loh. Karena banyak orang kalau mereka udah stop pelayanan, nggak ada pelayanan mingguan yang biasa aktifnya mereka langsung insecure loh. Kayak gue gak deket sama Tuhan ya. Kayak gue udah gak ngerasin hadirat Tuhan ya. Kayak gue jauh banget ya. So those tools bukannya salah, bisa dipakai juga. Tapi berarti kan fondasi awal kita sebetulnya melayani sebetulnya karena toolnya itu juga. Makanya aku mulai belajar hari-hari ini pelayanan sesungguhnya adalah di balik kamar kamu. Supaya waktu kamu pelayanan bukan lagi apa yang aku bisa dapat, tapi melainkan karena kamu udah penuh, apa yang aku bisa beri. Jadi kamu udah gak pusingin soal uang, soal waktu, soal dapat jadwal nggak dapat jadwal, apapun itu, ya udah, aku nggak pusing sama sekali. Karena aku emang pelayanan karena I love you God. Dan itu manifestasinya, bukan tujuan awalnya. Seperti itu. Dan itu yang aku pegang melalui proses pembelajaran, kegagalan, dan itu yang aku pegang sampai hari ini sih dalam pelayanan. Jadi kita bukannya melayani supaya kita merasa full, tapi kita udah full karena udah penuh. Kita jadi melayani ya. Dan I think aku benar-benar ngerasain itu juga karena aku juga merasa buat pengalaman pribadi aku merasa pernah suatu hari tuh kayak Tuhan tiba-tiba tuh kayak ngomong gitu di hati, Revi, kalau misalnya kan sekarang nih jago nih public speakingnya, kalau tiba-tiba kemampuan kamu public speaking hilang lah somehow gitu, mungkin suaranya kenapa gitu kan hilang, terus sosial media misalnya kena hack gitu kan ya semuanya gitu hilang, do you still love me? Aku merasa Tuhan juga pernah nanya itu dan ya anggapnya ya di tengah itu semua by the grace of God ya bisa ngomong kayak yes Lord I still love you gitu ya. Tapi aku berdoa jangan sampai itu terjadi ya kan. Tapi ya makanya itu mesti diuji. Karena gini, selama kamu still have that platform, it's easier to say that I still love you. But when it happen itu makanya baru diuji, aku belajar kamu tidak akan menghargai sesuatu sampai kamu kehilangan sesuatu. The moment you lose it, you start appreciating bahwa ternyata that is valuable. Karena kita selalu gitu kan. Kalau diberi secara cuma-cuma, seringkali orang kan ya udahlah. Take it for granted for granted. Gua nggak pakai jerih payah gua, keringat gua dan lain sebagainya. Akhirnya nggak pernah appreciate. Tapi the moment you lost, we lost someone, baru kita mulai appreciate that someone. I wish I have done more buat orang. Seperti itu. Jadi itu satu hal yang aku ngerasa ya mesti diuji. Mungkin melakukan quote-unquote sabbatical atau apapun, melepaskan semua yang ada, memberikan platform kepada orang lain untuk mereka grow, meregenerasi, apapun itu bentuknya, untuk check and recheck. How am I doing? How am I still straight? Atau justru insecure? Atau justru lost in everything tanpa itu embel-embel semua. Kalau Ko JJ kan ada bilang tadi kan kayak di kamar ya, maksudnya mungkin saat teduh ya Ko ya, betul ya? Saat teduh. Nah kalau misalnya kayak dari Ko JJ sendiri saat teduhnya emang biasa kayak gimana kalau versi Ko JJ? Setiap orang beda-beda ya. Maksudnya baca Bible itu menjadi satu acuan, udah pasti kebanyakan orang akan melakukan hal yang sama. Cuma aku ini rada unik. Karena ternyata aku belajar bahwa mungkin aku love language itu matters. Ternyata aku sempat baca buku dari Gary Chapman. Ada satu buku God Speak Your Love Language. And it's so beautiful banget karena ternyata setiap kita tuh punya love language yang berbeda. Itu nomor satu. And ternyata Tuhan memberi love language yang berbeda. Itu adalah tujuannya untuk kita bisa reconnect dia dengan dia. Seperti love language itu. Karena aku tuh word of affirmation. Jadi I love to hear things. Jadi yang aku suka lakukan, aku suka dengerin musik, dengerin khotbah, dengerin mungkin audio Bible atau apapun itu. Atau aku mungkin, itu mungkin saat teduhnya aku lakukan bro. Dan karena aku kalau lagi kadang itu mungkin bisa pas lagi mandi, nyanyiin lagu pakai musik. Jadi aku sometimes I can have a short
Shower? Or a very very long Oh, shower. itu tempat saat teduh. Itu indirectly ada momen seperti itu juga. Iya, iya. Gitu. Jadi aku nggak pernah baku kayak oke aku bangun, lipat tangan, lipat itu kaki, Iya. langsung benar-benar seperti itu. Aku nggak pernah ada secara fixnya. Tapi aku lakukan on a daily basis hal seperti tersebut. Iya. Di mobil. Jadi saat teduh aku itu benar-benar pas lagi kosong di awal hari, di pertengahan itu aku lakukan. Iya. Karena aku mau jadikan itu sebuah lifestyle ya bro ya. Iya. Bukan cuma sekedar ngejar target, kayaknya gue udah saat teduh deh, udah cek. Hari ini belum nih. Hari gitu ini ya? belum, aduh kayak gue kayak afdol nih kalau hari ini enggak, jadinya mesti lakuin seperti itu. I don't want to be like that. Iya. Akhirnya it's very inorganic. Tapi aku suka hubungan yang sifatnya organic, without dipaksa pun kamu pengen lakukan. Iya. Dan ternyata aku belajar itu dimulai dari love language ya. Karena aku di mobil lagi nyetir, bisa pasang lagu kenceng-kenceng, bisa tiba-tiba lagi nyetir, stop di tengah jalan, bisa nangis. Ngalamin kayak benar-benar kayak wow, God is so good, God is so, bisa kayak gitu bro. Iya. So it's so unique. Iya. Seperti itu. Bisa kapan aja di mana aja. Bisa kapan saja dan di mana saja. Itu yang aku lakukan sih. Berarti kalau misalnya Ko JJ selama pelayanan ini terus di drum, atau kan pas cerita kan ada cerita kan udah mulai ke komunitas segala macam. Nah di komunitas itu kan kemungkinan besar nggak drum dong di komunitas kecil kan? Awalnya awalnya sampai kalau ada acara-acara itu ya aku tetap main. Tapi kalau di komunitas itu sebetulnya lebih kayak komsel lah. Seperti itu. Itu berarti lebih sharing. Lebih banyak sharing. Oke. Karena sharing kan, bukan khotbah. Ya. Jadi aku mulai dari sharing dulu, ngebangun tim, ngebangun sistemnya juga daripada komunitas yang ada dengan tujuan supaya kita memakai sistem buat kepentingan movement. Seperti itu pada saat itu. Yaudah itu yang aku bangun dari sana dulu. Nah itu kita jalankan selama sekarang udah 13 tahun mungkin ya. Wow, udah lama juga ya. Itu sifatnya emang interdenominasi sebetulnya. Dan kita reach out kepada siapapun. Esensinya kita tetap esensi kerajaan surga. Gitu, kingdom values. Kita reach out ke mereka melalui situ. Dan aku mulai mengerti bahwa hari Minggu itu baik. Hari Minggu itu celebration. Tapi kita sulit untuk mengukur kedewasaan seseorang, spiritual journey seseorang, discipleship itu di sekedar hari Minggu. Karena hari Minggu kan satu arah. Kayak hai, mungkin hari ini aku ketemu Revi, kerjanya apa, aku tahu. Minggu depan ketemu lagi kayak, belum, kayak pernah ketemu ya. Padahal baru minggu lalu. Karena aku ketemu banyak orang aja, simple as that. Jadi melalui komsel ini, komunitas ini ya aku ngerasa ya, aku lalu bisa melihat kehidupan seseorang itu berubah seperti apa. Dan kita bisa ada follow up, witness. Nah itu yang ternyata menjadi satu conviction yang merema banget di kehidupan aku untuk pelayanan pada saat itu. Iya. Kita bisa track the progress ya. Mungkin dari single, punya pasangan, nikah, kita bisa lihat juga mereka, karakter perubahan karakter mereka, spiritual journey mereka. Dan akhirnya lama-kelamaan ya aku lebih sering sharing. Dan aku gak pernah kepikiran sampai hari ini mau khotbah. Itu gak pernah bro. Oh gak pernah ya? Sama sekali tidak pernah Revi. Aku gak pernah kepikiran itu sama sekali. Aku cuma selalu mikir dari dulu cuma drum, bagaimana berkarya di musik. As simple as that. Dan berdampak. Seperti itu. Tapi gak tahu kenapa lama-kelamaan waktu menjalankan komunitas. The love of the people to see their growth. Padahal aku gak dapat apa-apa. Gak dibayar, gak digaji. Tapi aku bisa happy. To see their journey from having a messy life in the past, nah, akhirnya mereka berubah. Ada kayak that satisfaction yang kayak aku nggak bisa ungkapkan, walaupun capek secara fisik. Tapi dari situ aku mulai punya hati buat mereka. Tiba-tiba aku kok lebih punya hati untuk bisa sharing lebih lagi ya. Karena dari situ baru mulai khotbah, dipercayakan 1 platform, 2 platform. Dan sampai hari ini, jujur aku udah pensiun di drum. Sudah jual semua drumnya. Oh beneran udah? Bener-bener sudah jual. Semuanya full, total? Semua, yang lalu sudah berlalu, yang baru sesungguh sudah datang. Kok bisa? Kan dulu passionate banget drum tapi bisa ngelepas semuanya tuh gimana ceritanya kok? Kok bisa? I think it was just a season of life yang aku ngerasain banget ya. Karena aku ngerasa pertama platform di drum aku pelayanan itu kayak udah semakin kecil. Aku ngerasa kok hati aku udah gak di sana lagi. Kayak Tuhan mau bawa aku ke musim yang baru, ke lembaran yang baru. Dan ternyata mulai diperlengkapi dengan di bagian khotbah. Seperti itu. Dari situ aku mulai enter to a new season of my life. Leading, menggembalakan komunitas, berkhotbah dan lain-lain semua sampai hari ini. Seperti itu.
Oke, kalau misalnya orang-orang kan lihat kan pasti yang ke pelayanan, khotbah, atau mungkin kan mimpin di komunitas gitu kan, mungkin kan orang selalu mikirnya kayak, "Wow, ini orang kayaknya udah luar biasa, udah sempurna banget, udah baik Ya, banget." Tapi sebenarnya ada struggle nggak sih kok di tengah pelayanan kayak gini? selalu ada. Kita Heeh, hidup di dalam dunia yang nggak sempurna, mhm, seperti itu. Struggle ada, udah pasti, tapi, aku mulai belajar dulu waktu aku masih lebih mudaan, lebih belum responding mungkin ya, aku sering mendumel. oh, Kayak kenapa? kesel kalau misalnya, wah gue kepahitan sama nih gembala, waktu itu ada Ah, temen pelayanan pengen gue bejek aja ini orang, ah, kesel banget seperti itu. heeh, Dulu seperti itu, iya, kenapa hal-hal ini terjadi dalam kehidupan mhm, aku dan lain-lain semua. Tapi aku mulai belajar sekarang dibandingin aku ngomel-ngomel, mhm, percuma kan. iya, Bisa saja bukan karena salah dia, bisa mhm, saja karena salah kepemimpinan atas diriku, iya, atau aku kurang equipping myself even more. Jadi aku akhirnya mulai bertanya dan lebih dewasa dalam bertanya, dan akhirnya pertanyaan yang aku utarakan adalah, apa yang Tuhan mau ajarkan buat mmm, aku di musim ini? iya iya, Dibandingin komplain terus. mhm, Dan dari situ aku mulai mengerti, oh ternyata di sini aku mesti improving lagi, aku mhm, mesti ini lagi. Akhirnya dari situ mulai day by day getting better mhm. dalam pelayanan, dalam apapun tuh di sana. Iya iya iya. Jadi Tuhan tuh bentuk lewat proses ya, mungkin nggak langsung instan tapi ya pelan-pelan. Pelan-pelan, sesuai dengan karakter dan kapasitas kamu. Iya 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 iya. Karena buat Tuhan aku ngerasa ngebukakan pelayanan atau memberkati dalam konteks financial, Mhm. kesehatan, apapun itu, it's easy Iya iya iya. buat Tuhan. Iya. Tapi aku belajar di dalam pelayanan ini yang terpenting itu adalah having the right character Mmm. sama capacity juga. Iya iya. Skill bisa kita bangun, bukan berarti skill tidak penting. Iya. Skill penting, Mmm. tapi more than that, having a good character tuh lebih penting. Iya iya. Makanya aku pegang firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Mmm. semuanya akan ditambahkan. Mmm. Everything shall be added. Iya Tapi the first thing, cari dahulu kerajaan Allah. iya Kenapa? Karena itu berbicara mengenai your character. Karena iya. aku belajar bahwa berkat yang sama Heeh. itu bisa menjadi kutuk kalau Mmm. kita tidak siap menerima itu berkat karena karakter kita belum siap menerimanya. Iya, wow. Mmm. Dari situ jangan selalu kalian pikir, wah itu berkat, wow something. Tapi if Iya you're not ready, iya. it will kill you. Mmm. Contohnya aku mungkin beliin anak aku si JT umur 11 tahun mobil, bisa nggak? Mungkin bisa ya Iya. cicil dengan cara apapun, Mmm. aku bisa. Mmm. Mungkin buat Revi bilang, wih JJ beliin anaknya mobil, is a Mmm. blessing Iya man. iya. Tapi anak aku 11 tahun. Iya iya. Itu it can be a curse Iya, that's right. buat dia. Iya. Karena kapasitas dia, karakter dia masih 11 Belum tahun. ya? Mmm. Jadi dari situ aku mulai belajar bahwa pelayanan itu ya talking about building your character more. Iya. Dan kamu nggak usah neko-neko dalam apapun, everything shall be added, automatic. Ya. Karena that's the nature of the Father. Iya. Tapi build the character itu lebih important for me Benar benar. and the capacity. Makanya Tuhan bentuk terlebih dahulu karakter kita ya kok ya. Harus. Lewat banyak pengalaman, kadang-kadang makanya ada yang nggak enak-enak juga, tapi yang nggak enak kadang-kadang bisa juga itu bentuk berkat dari Tuhan ya, buat Betul. ngadarin kita ya. Bahkan aku sekarang bertanya seringkali kalau aku Ya. terlalu ada di zona nyaman, Heeh. kayak life is good. Iya iya. Aku kadang krik-krik, am I growing Mmm. or not? Mmm. Karena semuanya aman. Iya iya. Tapi takutnya aku tuh udah gak bener-bener kayak peka lagi dan gak Iya. sensitif lagi. Mhm. Karena aku belajar bahwa manusia tuh sulit untuk berubah Mmm. waktu kamu masih memiliki semua fasilitas. Mmm. Tapi waktu kamu masuk ke dalam sebuah krisis, Iya. kamu dipaksa Mmm. untuk berubah. Mhm. Because you have no choice. Iya. Dan seringkali Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan gak sayang loh. Mmm. Justru karena Tuhan terlalu sayang to unleash your potential even Mhm. more, makanya diizinkan beberapa Iya. hal terjadi supaya kita tuh wake up. Mhm. Kita itu menjadi suatu alarm buat kita supaya, oh ternyata Tuhan mau ajarin gue beberapa hal ya. Iya iya. Seperti itu. Iya iya. Dan diizinkan. Dan itu yang membentuk karakter kita. Iya iya iya. Jadi jangan pernah sia-siakan atau menangisi untuk setiap pintu yang tertutup. Maka aku punya quote yang aku pegang, every closed door Iya. as important as opening door. Wow, that's really good, ya. Jadi aku sekarang melihat setiap pintu yang tertutup, itu Iya. berbeda perspektif aku. Mmm. If you close one door, berarti Tuhan lagi mempersiapkan lebih lagi. Iya, Atau iya. I'm not ready Mhm. at that time. Mmm. Makanya sekarang aku melihat suatu apapun yang tertutup dalam usaha yang aku jalankan, dalam pelayanan, aku grateful. Iya iya. Thank God Tuhan tutup. Iya. Berarti Tuhan sudah menjawab. Mhm. Karena seringkali orang bilang kan, kayak Tuhan gak menjawab deh. Iya iya. Padahal udah jawab itu. Padahal udah jawab, tutup. Heeh heeh. Cuma kamu gak suka aja atas Iya, jawaban itu. iya, Maka kamu iya. bilang kayak Tuhan belum jawab. Benar benar. Tapi ternyata every closed door itu yang builds you, Mhm. yang makes you who you are right now. Iya.
Dan aku akan menjadi orang yang pertama yang paling mensyukuri itu setiap pintu yang tertutup di dalam kehidupanku. Wow. Karena itu yang membuat aku sampai hari ini tetap kuat dalam pelayanan, despite kekecewaan apapun itu, di dalam hidup lah. Tetap bertahan dan tetap fight terus. Wow, that's really important sih buat kita semua ya. Jadi kunci kebahagiaan menurut aku itu tuh yang kau JJ sebut barusan ya. Anggapannya bersyukur bahkan untuk closed doors. Karena closed doors it's a blessing juga ya. It's a blessing. Ini sesuatu yang mungkin kita sebagai manusia suka lupain, but that's a really great reminder. Nah mungkin aku penasaran juga nih, kan Ko JJ kan pelayanannya banyak nih. Terus kan aku juga udah ngobrol sama Ko JJ kan punya usaha juga, punya bisnis. Jadi aku bayangin, wah ini pasti padat banget nih waktunya kan. Kalau istri gimana? Support? Atau mungkin istri sempat ngomong sesuatu juga kok? Awal mulanya gini, karakter aku lebih extrovert. Istri lebih introvert. Oke. Aku orangnya ngegas. Istri ngerem banget. Sebetulnya it's a good compliment. Cuma kalau dua ngepres, itu mobil juga nggak jelas kan. Gas sama remnya. Nah aku belajar, baik lagi karena aku tuh orangnya mungkin keras kepala ya. Dulu ya, orangnya auban banget, keras kepala banget. Akhirnya aku banyak gagal di dalam usaha, di dalam beberapa hal yang sehingga membuat aku akhirnya sadar. Seperti itu. Nah makanya di dalam pelayanan, di dalam balancing kehidupan aku pun juga sama. Awal mulai Gigi tuh terlalu sombong, gak mau dengerin istri, yang penting wah ini oke, jalanin sampai mentok. Jadi aku banyak sekolah banget bro. Itu yang aku alamin sampai hari ini Ref. Dan itu yang membentuk aku dan akhirnya aku mulai menghargai istri dan aku mulai belajar prioritas kehidupan. Seperti itu. Makanya dari situ aku mulai membatasi diri. Jadi yang pertama, kalau dulu itu aku tuh apapun aku jabanin. Tapi sekarang aku harus tahu kapasitas aku. Jadi yang terpenting buat aku yang pertama tuh aku sekarang knowing your capacity. Seberapa kuatnya kamu bisa jalanin semuanya. Jangan akhirnya kamu paksa, akhirnya kamu semuanya hasilnya mediocre semua, nggak fokus. Yang kedua juga you have to know your priority in life. Seperti itu. Supaya kamu tahu atas dasar prioritas itu menjadi fokus utama kamu dalam menjalankan apapun. Kalau kamu nggak tahu, sulit. Nah itu cara yang aku membagi kehidupan aku dalam pelayanan dan diskusikan dengan konteksnya kalau aku udah nikah, diskusikan dengan pasangan. Is this too far? Is this too much? Bagaimana? Bahkan aku khotbah, kalau dijabanin tiap minggu pasti ada aja kalau mau, apapun itu. Tapi aku selalu bilang sama istri aku, sebulan sekali aku minta off. Tujuannya supaya I have time together, just as normal person, normal family, datang ke gereja, dengerin firman Tuhan, dan lain-lain seperti itu. Di luar daripada itu pun juga, aku juga belajar learn to say no to certain things. Karena kan orang kita nggak enakan ya, makanya boleh deh. Tapi akhirnya kamu nggak tahu kapasitas, nggak tahu prioritas. If you know it, then you can say no. Bukan berarti itu salah. Karena kamu nggak bisa menyenangkan semua orang juga. Tapi at least setidaknya you know your priority, you know your value, you know your purpose. Ya kamu lakukan bagian kamu dulu aja. That's really good sih. Jadi kita dulu suka berpikirnya kan orang makin hebat tuh kalau misalnya makin sibuk pelayanan dan pekerjaannya. Padahal sebenarnya orang hebat juga adalah ketika dia tahu when to say no buat pelayanan pekerjaan karena ya ada sesuatu yang lebih prioritas. Contohnya seperti keluarga ya. Wow, that's really good and beautiful sih kok. Kalau dari Ko JJ ada pesan nggak yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman kita hari ini sebelum kita tutup? Tadi yang aku katakan dari awal pun juga, maksudnya apapun yang kita lakukan, kita harus bangun karakter kita terlebih dahulu. Karena di zaman sekarang ini sebetulnya enggak mudah. Karena di zaman sekarang dengan era digital, era komparasi, people can see people's real life, akhirnya kita insecure. Tapi kita harus kembali ke akar dan dasar yang terlebih dahulu, mengenal identitas kita itu siapa, mengucap syukur akan hal tersebut, jalanin, bangun kehidupan kita, mengucap syukur, dan jangan pernah compare atas kehidupan atau pelayanan orang lain. Because you are unique, you are different, and itulah tujuan Tuhan buat kehidupan kita semua sih. Wow, I feel really blessed ya dengan sharing dari Ko JJ hari ini. Aku percaya teman-teman semua yang menyaksikan juga pasti sangat diberkati dan banyak dapat ilmu daging ya hari ini. Jadi ingat baik-baik teman-teman semuanya ya, di dalam kehidupan kita, di dalam melayani, ketulusan hati itu penting banget. Dan jangan lupa untuk punya prioritas yang tepat juga. Ya jangan sampai kita rakus juga di dalam kita melayani atau kita bekerja, tapi selalu ingat prioritas yaitu hubungan sama Tuhan, hubungan sama keluarga. Ini adalah dua hal yang benar-benar menjadi dasar penting juga di dalam kehidupan kita. Oke, nah nanti kita akan saksikan kembali ya
pada sesi-sesi berikutnya akan ada banyak materi-materi yang luar biasa yang akan kita dapat dari narasumber kita. Maka itu stay tune terus di dalam Gilgal Podcast. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya supaya setiap kali kita upload video baru, teman-teman bisa tahu juga, dapat notifikasinya, dan teman-teman juga bisa mengikutinya. Jangan lupa share dan juga like, dan sampai jumpa di dalam Gilgal Podcast yang selanjutnya. Aku tuh sangat insecure sekali dalam berbagai hal. Ya. Contohnya dulu tuh aku merasa nilai aku tuh selalu disangkut pautkan dengan merek apa yang aku pakai. Ya. Sampai aku bilang sama istri aku, ya apa yang kita udah tabung, I have to sell. Jadi kayak ketemuin langsung kayak satu meja barengan dikenalin. Oke. Tapi lucu kita langsung klik di situ. Jadi itu pertemuannya karena dijodohin.